Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu dan bacakanlah wahai Muhammad alaihim kepada orang-orang Yahudi naba alladzi, ceritanya orang atainahu yang aku beri dia ayatina, ayat-ayat kami, yaitu kitab-kitab dari sebelumnya kitab-kitab zaman dulu, kitab-kitab Islam. Jadi kitab termasuk mengetahui asmaullah al-a'zam, macam-macam doa-doa yang makbul lah ini maksudnya. Ini maksudnya ini bercerita mengenai itu Bal'am bin Ba'ura itu. Atainahu, yang aku beri dia ayatina, ayat-ayat kami. Fangsalaha, maka dia lepas minha dari ayat, tidak mau mengamalkannya, malah kafir. Fakana fattaba'u, maka mengikuti dia asyaitanu, syaitan, dan akhirnya syaitan jadi temannya. Fakana, maka jadilah dia minal ghawin, termasuk golongannya orang-orang yang tersesat. Dia orang yang alim, dia ini Bal'am bin Ba'ura itu orang alim, termasuk ulamanya Bani Israel, yang dia ini diiming-iming sama dunia supaya mendoakan Nabi Musa biar hancur, Nabi Musa dan orang-orang iman itu. Tapi dia setiap mau mendoakan Nabi Musa, dia itu malah melaknat dirinya sendiri. Setiap mau mendoakan Nabi Musa, dia melaknat dirinya sendiri. Akhirnya lidahnya itu meler gitu, seperti anjing itu. Lidahnya itu menjulur bawah sampai ke dadanya itu. Seperti anjing. Sudah seperti itu dia itu malah datangi lagi sama musuhnya Nabi Musa. Aku sudah enggak bisa doa, sekarang aku ini sudah dimusuhi Gusti Allah. Katanya itu. Tetapi aku masih punya cara untuk mengalahkan Nabi Musa, katanya. Bagaimana caranya? Kamu kirimkan wanita-wanita cantik nanti ke tentara-tentaranya Nabi Musa sana, orang-orang iman, nanti satu saja itu dari jamaahnya Nabi Musa itu yang mau berzina, nanti hancur semua itu tentara itu. Betul, dikirimlah ke sana wanita-wanita cantik yang nggak tahu apa enggak jualan atau apa gitu. Akhirnya betul, satu dari tentaranya Nabi Musa itu adalah berzina. Akhirnya 70.000 dari tentaranya Nabi Musa wafat mendadak, mati mendadak gara-gara perbuatan satu orang ini. Yang akhirnya orang itu ditangkap oleh cucunya Nabi Harun, waktu itu jadi panglima juga. Terus akhirnya dihukum, dan dihukum dibunuh sama cucunya Nabi Harun. Dan beliau berkata, ya Allah, inilah penyebab kehancurannya umat Islam. Ini sudah sampai hukum, ya Allah, hentikanlah musibah yang datang kepada umat Islam. Akhirnya berhenti. Fa'adba'ahu, maka mengikuti dia asyaitanu, syaitan. Maka jadilah Bal'am, jadilah orang itu minal ghawin, termasuk golongannya orang-orang sesat. Jadi ulama kalau suka dunia itu jadinya seperti ini. Bahaya betul kalau ulama suka dunia itu, jadi bahaya betul. Akhirnya jadi temannya setan. Walau syi'na, bila mana kami menghendaki, la rafa'nahu, tentu kami akan mengangkat derajat dia, Bal'am tadi, derajat dia itu sampai derajatnya para ulama, biha, dengan ayat-ayat yang aku berikan. Walakinnahu, tetapi dia akhlada, dia bersikukuh terus saja, ilal ardi, condong kepada dunia, kepada bumi, tidak mau pikirkan akhirat, yang dipikir adalah dunia dan kehidupan dunia, condong kepada dunia, suka harta dan kemewahannya.
Wattaba'a dan dia mengikuti hawahu, kesenangan dia. Famasaluhu, maka perumpamaan dia kamathalil kalbi, ada seperti anjing, yang tahmil alaihi, bila mana kamu usir pergi, yalhas maka dia menjulurkan lidahnya, wa in tatrukhu, bila mana kamu biarkan saja, yalhas dia tetap saja menjulurkan lidahnya. Yaitu maksudnya orang yang menjulurkan anjing itu adalah hewan hina, gara-gara yang menjulurkan lidahnya itu melet aja. Itulah jadi hina anjing itu, tanpa hina. Makanya diperumpamakan kehinaan orang yang sudah condong kepada dunia, walaupun dunia aslinya orang seperti Bal'am, yaitu ulamanya Bani Israel. Maka dia ini diperumpamakan seperti itu, seperti anjing. Kamu suruh pergi, ya tetap hina saja. Kamu biarkan, ya hina saja. Dia apa-apakan, ya hina. Tanah orang hina. Dasar hinanya itu dari hati. Maka dia apa-apakan, ya hina saja. Dijadikan apapun hina. Dalika, yang demikian itu, masalul qaumil ladzina kadzabu, perumpamaan orang-orang kadzabu yang membohongkan bi ayatina, ayat-ayat kami. Masalul qaum, perumpamaan kaum alladzina, ya orang-orang kadzabu bi ayatina, yang membohongkan ayat-ayat kami. Faksus, maka ceritakanlah al-qasas, cerita kepada Bani Israel, kisah cerita kepada Bani Israel. La'allahum, semoga mereka yatafakkarun, mau berfikir. Di dalam Al-Quran ini banyak cerita-cerita. Cerita-cerita ini dimaksudkan bukan cerita sebelum tidur, enggak. Ini bukan dongeng. Cerita yang dalam Quran ini untuk ibrah, untuk berfikir. Ya begitu, artinya jadi orang itu menasehati itu yang paling mengesankan, menasehati dengan uslubnya itu uslub cerita. Model bentuknya bentuk cerita. Itu sangat mengesankan. Maka ceritakanlah begini, ceritakanlah ini hasilnya orang yang iman, dia mendapatkan rahmat, hasilnya orang kafir, dia mendapatkan kecelakaan. Ini adalah contohnya ulama ahlu dunia, ilmunya dibuat untuk dunia, untuk mencari kesenangan-kesenangan dunia. Maka akhirnya bukan hanya kurang amalannya, tetapi malah mencopot imannya. Seperti Bal'am bin Ba'ura memusuhi Nabi, malahan Nabi Musa alaihissalam. Makanya ya, nanti kayaknya dunia itu musuh betul ya. Nah bagaimana wong tanah dunia itu tempatnya di belakang dan akhirat itu tempatnya di depan. Bila mana kamu pengen akhirat, ya berarti kamu meninggalkan dunia. Kalau kamu pengen dunia, berarti kamu harus meninggalkan akhirat. Di mana saja kamu menghadap, akhirat itu di depanmu, dunia itu di belakangmu. Paham ya? Nah, kalau kamu pengen jadikan dunia itu dijadi hadapanmu, berarti akhiratmu harus ditempatkan di belakangmu. Karena akhirat dan dunia itu sekarang, akhirat itu nanti. Itu depan dan belakang. Kalau kamu pengen balik ke belakang, ya berarti kamu membelakangi akhirat. Kalau kamu membelakangi akhirat, ya kamu nggak kebagian di akhirat. Kalau kamu pengen akhirat, ya berarti kamu harus meninggalkan dunia. Makanya para anbiya itu ya, sampai para nabi yang jadi raja pun diceritakan makannya pun dari hasil jerih payah tangannya sendiri. Seperti Nabi Daud alaihissalam, yang mana beliau itu sudah jadi raja hebat, tetapi beliau itu makanya hasil dari kerja tangan beliau sendiri, yaitu membuat baju besi, ya. Membuat baju besi. Itu beliau seperti itu. Jadi para nabi itu walaupun jadi raja, jadi ini, tetap saja mereka adalah pimpinannya orang-orang yang berzuhud itu.
Saya pengen seperti itu, yang banyak duit tapi pimpinannya orang yang zuhud. Kelihatannya kamu enggak pawaan kali seperti itu. Orang zaman sekarang itu yang enggak banyak duit saja, enggak punya duit saja itu loh, itu tetap saja itu termasuk orang paling tomak. Karena begitu enggak punya duit pun dia hatinya itu selalu pengen dunia. Orang zaman sekarang ini. Apalagi yang sudah banyak dunia, bagaimana ngaku zuhud? Orang yang tidak banyak dunia itu aja, yang tidak punya dunia aja itu dikatakan zuhud nggak bisa. Loh kok bisa? Ya, dia itu contohnya aja, dia nggak punya apa-apa begitu ada pembagian gratis nomor 1. Loh, lah kok katanya zuhud sampean, lah kok nomor 1 ini gratis kok nggak beli kok? Oh, selama ini ternyata kamu bukan zahid. Nah, selama ini kamu ini hanyalah orang yang nggak kebagian ternyata. Jadi orang zuhud sama orang yang nggak kebagian itu beda. Zuhud itu tempatnya di hati. Itu di hati. Semua itu sebetulnya sifat-sifat yang adanya di hati. Hakikatnya itu fakir itu tempatnya di hati. Ghani tempatnya di hati. Orang yang banyak harta itu kan berarti bukan orang kaya, itu tampaknya kaya. Tetapi kalau dia itu selalu pengen nambah hartanya, selalu pengen cari duit terus, itu artinya fakir. Orang yang selalu butuh harta, butuh ini, kurang itu, kurang. Oh, fakir. Itu namanya fakir. Ya kan? Tapi kalau dalam hati ini sudah enggak butuh aku. Dikasih ini kasih ini rumah nggak mau, kendaraan nggak mau, duit nggak mau, mobil nggak mau, pesawat terbang nggak mau, negara nggak mau, dunia moh. Terus mau apa itu? Gusti Allah. Ada nggak zaman sekarang yang orang yang ngomong seperti itu? Berat sekali ngomong. Itu namanya ghina. Orang yang kaya, tidak butuh apapun. Karena ghina itu hakikatnya ada dalam hati, ghinan nafas. Fakir pun juga hakikatnya dalam hati. Fakir itu, orang-orang itu orang fakir, hartanya seberapapun maka dia kurang. Kalau orang itu orang kaya hatinya, maka walaupun kelihatannya tidak punya harta, maka dia sudah cukup dan tidak mau tambah lagi. Sudah cukup, nggak mau. Nah, maka ada seorang yang duduk di dekat mataf, itu di mataf itu lah. Dia duduk ambil wiritan. Maka ada orang tawaf itu melihat, ya orang ini kelihatannya melas, sudah nggak makan beberapa hari kayaknya ini. Maka dia keluarkan kantong duitnya, dinarnya dikeluarkan, taruh di tempatnya di depan orang itu, pangkuan orang itu. Kaget orang itu dikasih duit itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bertahun-tahun aku usaha untuk menjauhi dunia ini, lah kok malah teko juga di sini. Dibuang akhirnya itu dinarnya itu. Maka orang yang ngasih, yang bercerita ini yang ngasih sendiri. Kadang-kadang aku tidak merasakan hina di seumur hidupku melebihi kehinaan ketika aku harus memunguti duitku yang berjajaran kemana-mana. Ya Allah, ini namanya ghinan nafas itu. Kasih sudah nggak mau, memang pengennya seperti itu. Nah, orang-orang seperti itu, oh, ya jarang memang jarang orang seperti itu jarang. Orang seperti itu memang jarang. Karena itulah wali itu jarang. Memangnya wali itu sembarangan cari di pinggir jalan nggak ada, enggak. Disembunyikan oleh Allah itu. Orang-orang yang jarang seperti itulah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.